Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan begitu banyak murid dari Dimensif SWAT Sek bergabung, menjaga menjadi lebih mudah. Selain itu, Komandan Ular Shanghai telah diselesaikan oleh Zhu Hengyu. Mereka tidak memiliki tekanan untuk berurusan dengan udang dan kepiting. Setelah membuat pengaturan, Zhu Dachang datang ke Zhu Hengyu lagi. Melihat tentara elit Zhu Hengyu, Zhu Dachang kagum. Begitu banyak master dari 30 monster bersegmen. Pulau anting apa ini? Zhu Hengyu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih kepada kakek keluarga Su yang memberi saya hadiah ini." Zhu Dachang memandang 100 prajurit iblis yang ditata dengan rapi dan disiplin, dan mulutnya mulai tidak dapat diandalkan lagi. Haruskah aku memprovokasi kakek Su juga? Berapa banyak salinan, hadiah ini yang aku inginkan. Zhu Hengyu mendengar kata-kata Zhu Dachang dan memarahi. Kamu bisa merobohkannya. Jangan menyusahkan Tuan Duan. Zhu Hengyu mengatakan ini dengan jujur. Zhu Dachang tidak berguna bahkan jika dia pergi untuk memprovokasi Su Ziyun. Karena dia tidak seperti Zhu Hengyu, dia tidak memiliki dukungan. Zhu Hengyu memprovokasi Su Ziyun untuk membawanya sendiri. Zhu Dachang adalah murid dekat Master Duan. Jika Zhu Dachang pergi untuk memprovokasi Su Ziyun, maka itu pasti Master Duan, bukan Zhu Dachang. Zhu Dachang secara alami tahu ini, dan kata-katanya hanya lelucon. Pada saat ini, situasi di desa Dahuai telah membaik. Meskipun tentu saja tidak realistis untuk mengambil inisiatif menyerang, tidak ada masalah untuk menjaga desa oleh orang-orang ini. Karena Zhu Dachang tidak lagi membutuhkan Zhu Hengyu di sini, ia akan terus membantu desa-desa lain. Zhu Dachang membiarkan Zhu Hengyu tidak perlu terlalu khawatir tentang dia, terus saja menyelamatkan. Setelah menjelaskan beberapa kata dengan Zhu Dachang, Zhu Hengyu membawa 100 prajurit iblis dalam perjalanan lagi. Desa berikutnya yang akan diselamatkan adalah desa Xinxiang yang dijaga oleh Xiwei. Pada saat itu, 100 Demon Warriors tidak memiliki penduduk desa untuk dijaga, dan mereka semua mengikuti Zhu Hengyu melalui medan perang dengan cepat. Namun, mereka masih menjauhkan diri dari Zhu Hengyu. Hanya karena Zhu Hengyu melepaskan pertempuran, kerusakan yang disebabkan benar-benar hebat. Apakah itu Senro sihir api serangan jarak atau Senro Sword Ki dari serangan titik tunggal, itu bukan apa yang bisa mereka tanggung. Oleh karena itu, tidak perlu bagi Zhu Hengyu untuk mengatakan bahwa 100 prajurit langit surgawi secara sadar menarik diri darinya. Zhu Hengyu, bersama dengan 100 Celestial Demon Warriors, benar-benar tak terkalahkan di atas medan perang ini. Mereka bergegas pergi, dan udang, tentara, dan kepiting tidak akan layak disebutkan sama sekali di depan kekuatan bertarung mereka yang kuat. Waktu ini masih merupakan masa dupa. Tapi kali ini, Zhu Hengyu tidak sendirian. Sebaliknya, semua staf tiba di desa Xinxiang dijaga oleh Xiwei pada saat dupa. Anda tahu, ini bukan saat tidak ada udang, tentara dan kepiting untuk diblokir. Sekarang mereka memiliki begitu banyak orang bersama, mereka memiliki tujuan besar dan mudah diblokir oleh sejumlah besar musuh. Meski begitu, mereka masih mampu menahan tekanan berat dan tiba di sini dalam waktu tercepat. Situasi di desa Xinxiang lebih baik daripada di desa Dahuai. Xiwei adalah seorang wanita, dengan pikiran yang halus. Zhu Dachang dengan ceroboh peduli tentang banyak detail, jadi itu juga menyebabkan banyak celah di dinding yang diperkuat. Situasi ini tidak ada di sini di Xiwei. Setelah Zhu Hengyu pergi, Xiwei berhenti berlatih dan secara pribadi mengawasi penguatan penduduk desa setiap hari. Penduduk desa mulai berpikir bahwa Xiwei melakukannya, yang benar-benar masalah besar. Mereka dulu mampu menahan serangan ular laut dengan menggunakan dinding sederhana dan rendah. Sekarang biarkan mereka mengangkat dan memperkuat tembok kota lagi, membuat mereka berpikir bahwa Xiwei adalah seorang wanita yang belum pernah melihat dunia. Namun, penduduk desa secara alami tidak berani mengatakan kata-kata ini, mereka hanya dapat mencemarkan nama baik di hati mereka. Meskipun Xiwei tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dia tidak peduli. Karena peringatan berulang Zhu Hengyu, dia merasa bahwa keparahan bencana lautan ini mungkin di luar imajinasi. Oleh karena itu Xiwei menempel sangat penting pada penguatan tembok kota dan benteng. Bahkan setiap detail kecil harus diperiksa dengan cermat. Di bawah pengawasan Xiwei, itu juga berhasil. Penduduk desa tidak berani menyinggung Xiwei, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang diminta Xiwei. Awalnya, penduduk desa berpikir bahwa Xiwei benar-benar berlebihan. Dan saat ketika bencana laut yang sebenarnya datang, penduduk desa akhirnya melihat niat baik Xiwei setelah menonton Scampi, tentara dan kepiting yang belum pernah melihat gelombang pasang di pantai. Mereka benar-benar terkejut dengan pandangan ke depan Xiwei. Meskipun Xiwei telah diperingatkan oleh Zhu Hengyu, dia benar-benar merasa terkejut melihat situasi ofensif yang gila ini.
Bagaimanapun, beberapa aksi Si Yue sebelumnya juga akhirnya berhasil. Kekuatan tembok kota dan benteng jauh melebihi desa-desa lain. Menghadapi gerombolan udang, tentara, dan kepiting, penduduk desa yang dipimpin oleh Si Yue berjuang untuk mempertahankan tembok kota. Bahkan jika 2 ular laut memerintahkan serangan dari awal, mereka menjadi 4 ular laut yang memerintahkan serangan. Desa Xingxiang masih menolak serangan gila dari ular laut berdasarkan tembok kota yang diperkuat. Hanya saja akan ada terlalu banyak udang, kepiting, seolah-olah tidak ada habisnya. Serangan terpisah oleh 4 ular laut juga meningkatkan tekanan mereka secara eksponensial. Meskipun tembok kota belum rusak, ia telah mencapai tingkat kehancuran. Dan pada titik kritis yang hampir hancur, Zhu Hengyu tiba dengan 100 prajurit setan surgawi seperti seorang prajurit ilahi. Melihat pria bertopeng hitam, Si Yue pertama kali memikirkan Zhu Hengyu. Lalu Shen Luo Jianqi dari Zhu Hengyu membuatnya menegaskan hal ini. Dengan tambahan 100 prajurit iblis dan Zhu Hengyu ini, situasi pertempuran langsung terbalik. 100 prajurit iblis ini pergi ke pemberhentian tembok kota berikutnya. Dengan perwalian dari 100 prajurit iblis di bawah tembok kota, penduduk desa yang menjaga di atas tembok kota langsung merasakan tekanannya sangat berkurang. Meskipun penduduk desa tidak tahu siapa orang-orang ini, mereka tahu bahwa mereka jelas bukan musuh. Jadi bagi 100 prajurit langit berwajah hitam ini, mereka tidak memiliki permusuhan. Bahkan ada beberapa orang yang pandai memanah dan sudah mulai mendukung Demon Warriors. Dengan cara ini, serangan para jenderal menjadi lebih sulit. Melihat situasi ini, para komandan ular laut secara alami cemas. Hanya 4 ular laut yang diperintahkan, tetapi saat ini tidak ada waktu untuk mengurus ini. Karena ada pria bertopeng hitam yang kuat, mereka telah menemukannya. Kali ini Zhu Hengyu masih mencobanya. Baru kali ini Zhu Hengyu sudah melihat semua gerakan lain kecuali trik Zhu Hengyu yang tidak tahu namanya. Apa 4 gambar formasi pertempuran Xuanbing, teknik beku, teknik dinding es dan sejenisnya. Dan trik itu Zhu Hengyu telah melihat teknik kerucut es yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat trik ini, Zhu Hengyu tidak lagi memegang tangannya. Kali ini masih hancur. Gerakan Zhu Hengyu sangat kuat, dan dengan penguatan semangat Shen Luo, pada dasarnya keberadaan tubuh iblis yang tak terkalahkan di bawah 40 bagian. Belum lagi Zhu Hengyu masih memiliki pedang sihir haus darah yang telah mengalami tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pencucian darah yang tak terhitung jumlahnya. Terhadap keempat orang ini, Zhu Hengyu hanya menggunakan 10 trik. Artinya, rata-rata untuk menyelesaikan komandan ular laut ini, Zhu Hengyu hanya menggunakan 3 trik untuk masing-masing dari mereka. 3 langkah untuk menyelesaikan komandan ular laut, kekuatan tempur yang begitu kuat dan tidak normal, sangat jarang terjadi. Melihat Zhu Hengyu dengan mudah menyelesaikan 4 komandan ular laut ini, Si Yue benar-benar terkejut. Pada saat ini, Si Yue tidak bisa memikirkan siapapun dengan kekuatan tempur sesat di bawah 40 bagian tubuh iblis. Dia memperkirakan bahwa bahkan Su Ziyun, putra surga yang arogan, tidak dapat melakukan ini. Anda harus tahu bahwa Su Ziyun memiliki sekte pedang domba setan dan keluarga Su, 2 kekuatan terkuat di Pulau Wayang. Dapat dilihat berapa banyak kejutan yang diberikan Zhu Hengyu kepada Si Yue saat ini. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak banyak merespons. Zhu Hengyu telah terbiasa membunuh komandan ular laut ini. Setelah mengumpulkan tanduk beracun ular laut, Zhu Hengyu datang ke Si Yue. Pada saat ini krisis telah terangkat, dan Si Yue juga dapat bersantai. Melihat penampilan bertopeng Zhu Hengyu, Si Yue berkata dengan kaget. Meskipun terakhir kali kamu datang ke desa Xingxiang, aku tahu kamu kuat. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu begitu kuat. Zhu Hengyu mendengarkan pujian Si Yue, tetapi melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Ini sepele. Si Yue telah lama diasah oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu telah terlalu mengejutkannya. Master tidak terampil sebelumnya, bersama dengan alkimia Formula Wudang, telah sepenuhnya memberitahu Si Yue bagaimana Zhu Hengyu melawan langit. Meskipun Si Yue terkejut dengan kekuatan tempur Zhu Hengyu saat ini, kali ini tidak lagi mengejutkan seperti sebelumnya. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Si Yue hanya tersenyum. Dia tahu bahwa Zhu Hengyu hanya bercanda. Tetapi meskipun ucapan Zhu Hengyu berarti lelucon, mereka tidak semua bercanda. Karena dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal ini. Keduanya kemudian berhenti berbicara tentang topik ini. Kemudian Si Yue, seperti Zhu Dachang sebelumnya, sangat tertarik dengan 100 prajurit Tianmo yang dibawa oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu masih memberitahu Si Yue bahwa orang-orang ini adalah prajurit yang telah berlatih di Pulau Anping selama ribuan tahun. Zhu Hengyu tidak menyebutkan hal-hal lain. Karena Zhu Hengyu tidak ingin Si Yue dan Zhu Dachang tahu lebih banyak hal. Bukan karena Zhu Hengyu takut, biarkan Si Yue dan Zhu Dachang tahu kekayaan di Pulau Setan. Sebaliknya, apa yang terjadi di Heavenly Demon Island bagi Zhu Hengyu tampaknya membawa bencana bagi Si Yue dan Zhu Dachang. Karena itu, kurang dari pilihan terakhir, Zhu Hengyu akan selalu menyembunyikan masalah ini. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar mengalami kecelakaan pada saat itu, Si Yue dan Zhu Dachang akan dipisahkan darinya dan tidak akan terlibat.
Dengan pikiran halus Si Yue, dia secara alami tahu apa yang masih disembunyikan Zhu Hengyu. Tapi dia masih sisi yang masuk akal. Karena Zhu Hengyu menyembunyikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang tak terkatakan. Berdasarkan hubungan di antara mereka, jika ada masalah, Zhu Hengyu pasti akan meminta bantuan. Dan karena Zhu Hengyu tidak meminta bantuan, maka masalah itu tentu saja bukan masalah yang menyebabkan Zhu Hengyu. Jadi Si Yue tidak menyelidiki itu sama sekali. Sama seperti Zhu Dachang, dia memuji 100 prajurit setan. Kemudian, Zhu Hengyu berbicara kepada Si Yue tentang persiapan Zhu Dachang untuk mundur dari tentara. Setelah mendengarkan keputusan Zhu Dachang, Si Yue sedikit terkejut. Dalam pandangannya, Zhu Dachang tidak seperti orang yang sentimental, jenis terburu-buru di medan perang adalah apa yang disukai Zhu Dachang. Ini juga karena Si Yue tidak mengenal Zhu Dachang dengan baik. Meskipun Si Yue dan Zhu Dachang memiliki banyak pertukaran, mereka tampaknya tidak berkomunikasi dengan Zhu Hengyu begitu dalam. Jadi dia tidak mengerti kalau Zhu Dachang itu normal. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Si Yue merasa lega. Dia tidak pernah tahu bahwa Zhu Dachang adalah pria yang penuh cinta. Gambar Zhu Dachang telah meningkatkan level lain di hati Si Yue. Kemudian, Si Yue juga memberitahu Zhu Hengyu keputusannya. Artinya, dia juga ingin mundur dari medan perang setelah bencana lautan. Zhu Hengyu tidak terkejut dengan penarikan Si Yue. Meski tak terduga, itu masuk akal. Si Yue, seorang gadis, bagaimana kamu bisa menanggung hal-hal ini? Si Yue hampir tidak bisa menerima perang singkat. Dan jika Anda telah berada dalam darah dan api untuk waktu yang lama, gadis dengan kepribadian Si Yue ini akan menjadi gila. Si Yue adalah tipe gadis hambar, dan tempat di medan perang ini tidak cocok untuknya. Zhu Hengyu sudah lama menduga bahwa Si Yue akan mundur dari tentara. Hanya Zhu Hengyu yang tahu sifat keras kepala Si Yue, jadi Zhu Hengyu tidak menghentikan Si Yue. Dalam pandangan Zhu Hengyu, Si Yue pasti akan mundur setelah melihat bencana lautan. Dan segala sesuatunya memang seperti yang diharapkan Zhu Hengyu. Kamu sudah menebaknya. Si Yue tersenyum mencela diri sendiri dan berkata kepada Zhu Hengyu. Mengenai kata-kata Si Yue, Zhu Hengyu tidak banyak bicara, hanya tersenyum, dan langsung mengubah topik pembicaraan. Apa yang akan kamu lakukan setelah kembali? Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, Si Yue tidak terus bertanya, tetapi menjawab kata-kata Zhu Hengyu. Setelah kembali, aku berlatih dan setiap hari dan terus bekerja keras. Tidak akan ada yang lain. Bagus, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dan menikmati. Setelah menyelesaikan masalah, Zhu Hengyu memutuskan untuk terus bergerak maju dan menyelamatkan desa-desa lain. Untungnya, desa itu tidak rusak. 4 komandan ular laut juga telah dipenggal oleh Zhu Hengyu. Ditambah dengan penambahan 100 prajurit iblis, para penjaga desa diberi periode istirahat. Pada saat ini, desa Xinxiang dipimpin oleh Si Yue, dan itu baik-baik saja. Pergi untuk menyelamatkan desa di depan adalah hal terpenting bagi Zhu Hengyu. Tanpa basa-basi lagi, setelah Zhu Hengyu dan Si Yue menjelaskan semua hal, mereka mengambil 100 prajurit setan dan melanjutkan langsung ke desa berikutnya. Para penduduk desa juga melambaikan tangan kepada 100 prajurit iblis dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka. Dengan Zhu Hengyu memimpin tim, mereka maju sangat cepat. Segera mereka sampai di desa berikutnya. Desa ini berada dalam kondisi yang sama dengan beberapa desa yang diselamatkan Zhu Hengyu sebelumnya. Tembok kota telah rusak sejak lama, dan hanya beberapa penduduk desa yang tersisa, semuanya diblokir di kuil-kuil kecil di desa. Meskipun memiliki perlindungan penuh dari murid Wali Jianzong. Tetapi kekuatan kedua komandan ular laut itu jauh lebih kuat daripada para jenderal, dan murid-murid pelindung Jianzong tidak bisa dipertahankan. Melihat krisis bentuk, goyangan tangan Zhu Hengyu adalah pedang sentimental, diikuti oleh penjara sentimental lain. Di mana kedua komandan ular laut tahu bahwa seseorang di belakang mereka akan menyelinap dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, 2 komandan ular laut langsung dipotong di pinggang, dan 1 di penjara. Komandan ular laut yang terpotong masih bisa berjuang 2 kali di tanah. Komandan ular laut, yang dipenjara oleh Shenrou, tidak tahu seberapa besar pengaruh Shenrou telah terkikis dalam waktu 3 napas. Pada saat Shenrou dipenjara selama 3 napas, kekuatan jiwa penguasa ular laut telah ditelan, hanya menyisakan cangkang kosong. Segera setelah Zhu Hengyu melangkah maju, kedua pedang sepenuhnya menyelesaikan 2 komandan ular laut. Setelah 2 tanduk beracun dimasukkan ke dalam cincin dimensi, 100 prajurit langit datang terlambat. Selanjutnya, Zhu Hengyu masih mengirim murid-murid pelindung Jianzong untuk menjaga pintu kuil, dan dia memasuki kuil kecil dan melihat para pejuang itu. Jian He dan Gao Pengyi masih perlu 1 hari dan 1 malam untuk tiba, jadi setelah berbicara dengan para pejuang elit ini, Zhu Hengyu membiarkan 100 prajurit iblis itu mengawal orang-orang ini ke para penyintas Si Yue desa. Dan dia terus bergerak maju dan menyelamatkan desa berikutnya. Zhu Hengyu masih terus bergerak dengan kecepatan penuh. Itu masih waktu siang-siang, dan Zhu Hengyu datang ke desa berikutnya. Di desa ini, Zhu Hengyu mengalami situasi yang paling menyedihkan di antara desa-desa ini.
Saya tidak melihat lagi rumah di desa ini. Seluruh desa pada dasarnya dihancurkan oleh udang dan kepiting. Noda darah yang tak terhitung jumlahnya dan patah di tanah membuat Zhu Hengyu merasa berat. Zhu Hengyu dengan cepat datang ke kuil kecil di desa. Mendengar suara teriakan dan pembunuhan di kuil kecil, Zhu Hengyu tahu bahwa beberapa orang selamat. Mendengarkan suara itu, Zhu Hengyu bergegas untuk membunuh masa lalu. Setelah Zhu Hengyu tiba, saya tahu betapa menyedihkannya situasi di desa ini. Pada saat ini, hanya ada beberapa prajurit yang tersisa di samping dua murid Jianzong yang terluka yang menjaga pintu depan. Dan mereka pada dasarnya adalah ujung dari panah otomatis. Untuk dapat menahan serangan dari udang, tentara dan kepiting, wanita dan anak-anak tua dan lemah juga berpartisipasi dalam pertempuran di gerbang kuil penjaga, dengan sedikit efek. Pada saat ini, ada dua komandan ular laut yang melihat pertahanan terakhir penduduk desa. Selama Zhu Hengyu datang sedikit kemudian, ia memperkirakan bahwa pertahanan di gerbang kuil akan rusak. Namun, Zhu Hengyu telah tiba tepat waktu, dan seluruh pertempuran telah mengalami transformasi besar 180 derajat. Dua komandan ular laut yang saling menatap masih dipenggal oleh Zhu Hengyu di tempat tanpa tindakan pencegahan. Kemudian, Zhu Hengyu langsung membebaskan Shen Luo Moyan dan mengepung kuil kecil itu. Akibatnya, penduduk desa di kuil akhirnya menghembuskan nafas lega. Dua murid Jianzong yang masih hidup melihat bahwa bala bantuan telah tiba, dan akhirnya hati mereka yang tegang akhirnya dibebaskan, dan kemudian mereka pingsan. Penduduk desa terkejut ketika mereka melihat kedua setan itu jatuh, mengira mereka sudah mati. Zhu Hengyu melangkah maju dan menemukan bahwa mereka hanya disebabkan oleh kelelahan yang terlalu banyak. Meskipun mereka lelah, tetapi tidak ada bala bantuan datang, mereka hanya bisa menjaga saraf mereka tetap ketat dan tetap terjaga. Dengan kedatangan Zhu Hengyu, pemimpin ular laut dipenggal, dan dinding api mengelilingi kuil-kuil kecil. Mereka akhirnya bisa bernapas lega, dan saraf mereka yang rileks terasa santai. Jadi keduanya kelelahan sampai batas pingsan segera kembali. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak menderita cedera internal yang serius, Zhu Hengyu memberi mereka obat mujarab untuk membiarkan mereka beristirahat di tanah. Setelah itu, Zhu Hengyu masih berbicara dengan para pejuang itu. Orang-orang ini juga mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkannya. Zhu Hengyu secara alami tidak memiliki pendapat. Pada saat ini, Jian He dan Zhu Dachang masih dalam perjalanan untuk mengawal orang-orang itu sebelumnya, dan mereka memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan. Setelah melakukan ini, Zhu Hengyu masih harus menunggu di sini, dan 100 prajurit iblis datang untuk memimpin penduduk desa ini ke desa Xinjiang. Dua murid Jianzong yang tersisa pingsan dalam keadaan koma, dan masing-masing dari puluhan ribu tentara mengalami luka-luka mereka sendiri. Jika Zhu Hengyu melanjutkan ke desa berikutnya, semua penduduk desa di sini mungkin mati di sini. Waktu tunggu tidak lama, setelah 2 jam, 100 Celestial Warriors tiba. Kemudian, Zhu Hengyu mengatur 100 orang untuk mengawal penduduk desa ke desa Xinjiang, sementara ia melanjutkan ke desa berikutnya. Desa berikutnya disebut Krapevin Village, yang merupakan desa terbesar di Pulau Xiaoyang. Ada sebanyak 3.000 penduduk di desa Anggur. Desa ini pada awalnya ditugaskan untuk Zhu Hengyu untuk perlindungan. Setelah operasi rahasia Suziun, Zhu Hengyu dipindahkan ke desa Anping. Tidak ada yang menjaga desa Anggur ini. Sekarang terlihat bahwa dari 4 komandan ular laut yang menyerang desa Xinjiang, 2 seharusnya berasal dari desa Krapevin. Mengapa kedua komandan ular laut pergi ke desa Xinjiang? Sangat mungkin bahwa orang-orang di desa Krapevin telah dibantai dan mereka tidak ada hubungannya, sehingga mereka akan mendukung orang lain. Dalam benak Zhu Hengyu, dia tidak terlalu optimis dengan situasi di desa Krapevin, menebak bahwa seluruh desa telah hancur. Tapi ini hanya spekulasi, Zhu Hengyu masih harus melihatnya dengan matanya sendiri. Selama ada satu orang yang masih hidup, Zhu Hengyu harus menyelamatkannya. Ini adalah tugas para murid dari Sekte Pedang Setan, dan itu juga misi para prajurit iblis. Kecepatan deras Zhu Hengyu masih sangat cepat. Dalam masa dupa, Zhu Hengyu datang ke desa Rak Anggur. Zhu Hengyu telah lama melihat situasi menyedihkan di desa Krapevin. Pada saat ini, ketika saya melihatnya di dekatnya, hati saya berdarah. Desa 3.000 orang telah benar-benar diratakan dengan tanah. Batu bata dan ubin di tanah semuanya berlumuran darah. Mayat prajurit udang juga menumpuk tinggi. Dapat dilihat bagaimana pertempuran tragis telah terjadi di sini sebelumnya. Zhu Hengyu sedih di hatinya, tahu bahwa dia terlambat. Tapi Zhu Hengyu tidak menyerah, masih berusaha mencari yang selamat. Karena desa Krapevin memiliki populasi besar dan desa ini juga besar, Zhu Hengyu mencari sementara waktu di reruntuhan dan tidak menemukan orang yang hidup. Zhu Hengyu entah bagaimana terbunuh oleh Zhu Hengyu, dan sesosok mayat tergeletak di tanah. Akhirnya, Zhu Hengyu benar-benar terbakar bersama Shen Luo Moyan. Tepat saat Zhu Hengyu hendak menyerah, tiba-tiba suara pendekar pedang dan tentara datang dari jauh. Zhu Hengyu sangat gembira dan bergegas pergi ke arah suara. Segera, Zhu Hengyu datang ke tempat suara itu datang. Ternyata tempat ini adalah tempat kuil kecil desa Krapevin berada.
Pada saat ini, kuil kecil, seperti desa-desa lain, dikelilingi oleh banyak udang, tentara, dan kepiting. Di pintu masuk kuil kecil, tidak seperti desa-desa lain, ada beberapa murid Jianzong dan beberapa prajurit. Itu dijaga oleh seorang pria tua dengan penampilan kasar dan pakaian yang sangat ceroboh. Mata kiri lelaki tua itu buta, dan penutup kulit hitam digunakan untuk menutupi mata yang buta itu. Terlepas dari mata kiri, tangan kiri pria tua itu dan setengah lengannya juga hilang. Di lengan kiri telanjang, prostesis logam berbentuk kait ditempatkan. Tangan kanan memegang parang yang menggantung, cahaya dingin seperti salju. Betis kanan pria tua itu dan seluruh kakinya juga hilang. Ada selongsong logam di kaki kanan bawah. Ketika selongsong logam turun, tongkat logam pendek diperpanjang untuk melayani sebagai kaki bagian bawah dan kaki kanan. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka dadanya dan bertarung dengan udang dan tentara itu. Dada terbuka, berambut hitam ditutupi dengan bekas luka lebat. Meskipun tampaknya, para lansia semuanya cacat. Tapi berkelahi seperti harimau gila. Dengan ayunan tangan kirinya, kait besi prostetik dapat langsung menembus kepala udang dan kepiting. Dengan gelombang pedang tangan kanan, cahaya dingin bersinar, dan udang dan kepiting bisa dipotong setengah dalam sekejap. Bahkan prostesis kaki kanan yang ditata dengan tongkat pendek logam dapat meledak kapan saja, menyebabkan pukulan yang menghancurkan musuh. Meskipun orang tua ini dinonaktifkan, kekuatan tempurnya mencengangkan. Satu-satunya lelaki tua yang ceroboh ada di gerbang kuil kecil di desa Grapevin. Itu adalah seorang lelaki tua yang menghalangi serangan ribuan prajurit udang dengan satu orang. Untungnya, pintu masuknya sangat besar, orang tua itu hanya perlu menghadapi beberapa udang dan kepiting sekaligus. Kalau tidak, orang tua itu mungkin telah menjadi makanan keluarga ular laut. Zhu Hengyu tidak tahu mengapa orang tua itu menjaga pintu kuil kecil sendirian. Bisa jadi ada penduduk desa lain di kuil kecil itu, atau lelaki tua itu hanya ingin memanfaatkan medan di sini dan bertarung melawan para jenderal. Bagaimanapun, ini bukan saatnya untuk menebak Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melihat lelaki tua ini, walaupun dia memiliki banyak pikiran, dia hanya sedikit terkejut. Melihat bahwa pria tua itu masih memegang pedangnya dengan kuat, Zhu Hengyu dengan cepat bergegas ke depan. Setelah mencapai kisaran pelepasan Moro Flame, Zhu Hengyu segera mengelilingi seluruh kuil dengan Moro Flame, mencegah udang, tentara, dan kepiting lewat. Setelah itu, Zhu Hengyu melewati dinding api dan memecahkan semua ikan yang tersisa di dinding api bersama-sama. Semua gerakan bersih dan rapi. Hanya butuh 10 napas bagi Zhu Hengyu untuk melihat lelaki tua itu dan membunuh semua udang, tentara, dan kepiting di kuil kecil itu. Ini adalah kecepatan tercepat yang bisa dilakukan Zhu Hengyu. Jelas, serbuan cepat ini membuat lelaki tua yang ceroboh itu benar-benar terkejut. Zhu Hengyu berdiri terengah-engah di pintu kuil. Jelas, ledakan tiba-tiba tadi membuatnya merasa sedikit lelah. Pria tua yang ceroboh itu menatap Zhu Hengyu tanpa alasan, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu pulih, dan pria tua yang ceroboh itu masih syok. Zhu Hengyu menatap lelaki tua yang ceroboh itu, sedikit mengernyit, dan berkata dengan senyum di wajahnya, orang tua. Pria tua yang ceroboh itu dikatakan oleh Zhu Hengyu, dan dia juga bereaksi. Pria tua yang ceroboh itu menatap Zhu Hengyu dan tertawa, wah, dia memiliki keterampilan yang bagus. Melihat pria tua yang ceroboh itu, Zhu Hengyu sedikit terkejut. Meskipun orang tua itu rusak, dia masih memiliki tingkat tubuh iblis yang tidak bisa dia lihat. Pada saat ini, bencana samudera telah dimulai selama 3 hari. Jelas, orang tua ini selalu dalam pertempuran intensitas tinggi ini. Daya tahan apa ini? Mengapa Zhu Hengyu tidak merasa terkejut? Namun, Zhu Hengyu tertegun. Ada lebih banyak orang tua di dunia ini, meskipun Zhu Hengyu penasaran di dalam hatinya, dia tidak ingin menjelajah. Jadi Zhu Hengyu mendengarkan pujian lelaki tua itu, hanya tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan rendah hati, di depan kalian yang tua, saya masih belum memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menonton ini. Pria tua yang ceroboh itu melihat inferioritas dan kerendahan hati Zhu Hengyu, dan ada kejutan lain di matanya. Pria tua yang ceroboh itu hanya ingin terus mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Zhu Hengyu yang memimpin. Berani bertanya pada lelaki tua itu, bisakah ada penduduk desa yang masih hidup di kuil ini? Zhu Hengyu ingin mengetahui situasi penduduk desa, dia tidak peduli dengan orang tua itu dan bertanya langsung. Pria tua yang ceroboh itu juga tahu bahwa Zhu Hengyu ada di sini untuk menyelamatkan orang, jadi dia menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Masih ada beberapa orang di dalamnya. Tapi orang tua itu satu-satunya yang bisa bertarung. Mengikuti kata-kata pria tua yang ceroboh itu, beberapa penduduk desa keluar untuk memeriksa situasi di luar kuil. Penduduk desa benar-benar terkejut melihat api. Zhu Hengyu memandangi penduduk desa dan buru-buru memasuki kuil untuk memeriksa status orang lain. Pada saat ini ada banyak ratapan di kuil, dan ada banyak orang di kuil, tetapi itu masih jauh lebih sedikit daripada desa-desa lain. Dan orang-orang ini semuanya terluka, tidak peduli apakah mereka tentara elit, wanita tua, wanita dan anak-anak. Beberapa orang sudah tidak lengkap.
Beberapa orang, meskipun utuh, jelas terluka parah, darah menggantung di sudut mulut mereka, dan mereka jatuh pingsan di tanah. Hanya ada selusin orang di bait suci yang dapat berdiri dan berbicara secara normal. Menyaksikan Zhu Hengyu berjalan ke kuil, beberapa penduduk desa yang masih bisa bergerak bahkan menyalin senjata di tangan. Tetapi kemudian lelaki tua yang ceroboh itu memasuki kuil, memperhatikan tindakan penduduk desa, dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, ini dermawan penyelamat kita. Jelas, lelaki tua yang ceroboh ini memiliki prestise yang tinggi di antara penduduk desa. Penduduk desa merasa lega ketika mereka mendengar ini dari lelaki tua yang ceroboh itu. Pada saat ini, para penduduk desa yang dikejutkan oleh api di luar kuil juga mengikuti. Ketika mereka berbicara tentang situasi di luar dan penduduk desa di kuil, semua orang benar-benar merasa lega. Setelah memeriksa situasi orang yang terluka di kuil, Zhu Hengyu membagikan banyak solusi penyembuhan. Ketika Zhu Hengyu mengambil eliksir dari cincin dimensi, mata lelaki tua yang ceroboh itu langsung menjadi cerah. Zhu Hengyu secara alami menemukan situasi lelaki tua yang ceroboh itu. Setelah menyelesaikan obat penyembuhan, Zhu Hengyu langsung menemukan pria tua yang ceroboh itu dan berkata bahwa dia akan berbicara sendiri. Jelas orang tua yang ceroboh adalah pemimpin di sini, jadi Zhu Hengyu tidak pergi ke para pejuang saja, tetapi langsung menemukan orang tua yang ceroboh. Pria tua yang ceroboh itu jelas juga memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Zhu Hengyu, sehingga keduanya datang ke gerbang kuil lagi. Ada api menyala di pintu masuk kuil pada saat ini. Selain bisa mendengar jeritan udang dan kepiting, tidak ada yang bisa melihat mereka. Zhu Hengyu berdiri di pintu kuil dengan punggung menghadap tembok api. Pria tua yang ceroboh itu duduk di pintu. Zhu Hengyu hendak berbicara, tetapi terganggu oleh pria tua yang ceroboh itu, dan kemudian pria tua itu mengobrak-abrik pakaiannya. Dia menyentuh tas anggur kulit halus. Pria tua yang ceroboh melemparkan kantong anggur langsung ke Zhu Hengyu dan memberi isyarat kepada Zhu Hengyu untuk menyesap. Zhu Hengyu juga tidak sopan dan menyesap mulutnya. Anggurnya sangat kuat, dan Zhu Hengyu hanya merasa tenggorokannya sakit sekali. Tetapi setelah memasuki perut, arus hangat langsung menyebar di dalam tubuhnya. Zhu Hengyu terlalu akrab dengan perasaan ini. Ini adalah napas khusus yang terkandung dalam makanan aura gandum. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang telah minum banyak anggur, tetapi mereka dapat memiliki anggur roh gandum, yang merupakan pertama kalinya Zhu Hengyu meminumnya. Merasa aura itu menyebar di tubuh, Zhu Hengyu menghela nafas. Anggur yang enak. Kemudian Zhu Hengyu melemparkan kantong anggur kembali ke pria tua yang ceroboh itu. Pria tua yang ceroboh itu menatap Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya dari awal hingga akhir. Setelah mengambil tas anggur yang dilemparkan oleh Zhu Hengyu, pria tua yang ceroboh itu menuangkan seteguk ke dalam mulutnya. Lalu pria tua itu menghela nafas seperti Zhu Hengyu, hei, anggur yang sangat enak. Setelah menyesap anggur, lelaki tua yang ceroboh itu tidak lagi memiliki gerakan malas, tetapi memandang Zhu Hengyu dengan wajah lurus dan bertanya, siapa tuanmu? Zhu Hengyu mendengarkan masalah pria tua yang ceroboh itu, tetapi sedikit tersenyum, dan berkata dengan ringan, selamatkan kamu. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, lelaki tua yang ceroboh itu tertawa dan berkata lagi, jika saya menebak dengan baik, nama keluarga Anda adalah Su. Oh. Zhu Hengyu sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa pria tua yang ceroboh ini berspekulasi dengan cara ini. Namun, Zhu Hengyu tidak mengungkapkan terlalu banyak dan tidak ingin terjerat dalam identitasnya terlalu lama, jadi dia langsung berkata, kamu harus seperti ini. Penampilan Zhu Hengyu, di mata lelaki tua yang ceroboh ini, merupakan perwujudan dari keinginan. Melihat penampilan Zhu Hengyu, pria tua yang ceroboh itu tersenyum, dan tidak lagi bertanya, tetapi menatap Zhu Hengyu dan berkata, kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya. Zhu Hengyu tidak terkesan. Dia membuka pintu langsung dan mengatakan imigrasi. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, pria tua yang ceroboh itu mengerutkan kening. Karena lelaki tua yang ceroboh itu tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak tertarik pada identitasnya. Dan lelaki tua yang ceroboh itu merasa bahwa tempat yang dikatakan Zhu Hengyu tidak ada. Dengan kesejahteraan yang begitu baik, lelaki tua yang ceroboh itu berpikir bahwa dia memiliki pengalaman yang kaya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Butuh waktu lama sebelum seorang lelaki tua yang pendiam bertanya, tempat yang Anda katakan benar-benar ada. Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan berkata dengan ringan, itu memang ada. Kentut, pria tua yang ceroboh itu tiba-tiba menepuk pahanya dan menunjuk ke Zhu Hengyu dan memarahi, Lao Zi telah berada di Laut Setan selama ribuan tahun, apalagi melihatnya, bahkan jika saya belum pernah mendengarnya, tempat ini Anda jelaskan. Pada titik ini, pria tua yang ceroboh telah menentukan bahwa Zhu Hengyu selingkuh. Zhu Hengyu tidak mengerti mengapa lelaki tua ceroboh itu mendengar bahwa dia akan memiliki reaksi yang begitu besar terhadap deskripsi Pulau Tianmo, dan dia tertegun sejenak. Tapi otak Zhu Hengyu masih cepat. Segera, Zhu Hengyu menangkap sesuatu dari kata-kata pria tua yang ceroboh itu. Kamu bilang kamu sudah berada di Laut Setan selama ribuan tahun. Zhu Hengyu mengerutkan kening, matanya tertuju pada pria tua yang ceroboh dan bertanya.
Jika orang tua yang ceroboh ini benar-benar memiliki pengalaman seperti itu, Zhu Hengyu akan berbicara baik dengannya. Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, lelaki tua yang ceroboh itu mencibir, lalu berkata, "Aku tahu kamu tidak percaya. Tapi aku tidak ingin kamu percaya pada orang tua itu. Itu adalah tempat yang kamu katakan, aku benar-benar tidak percaya pada orang tua itu." Pada titik ini momentum sengit pria tua yang ceroboh itu, di mana ada jejak penampilan yang ceroboh. Menilai dari penampilan lelaki tua itu, Zhu Hengyu dapat memastikan lelaki tua ini tidak mudah. Setelah mendengarkan lelaki tua yang ceroboh itu, Zhu Hengyu hanya tersenyum kecil, dan kemudian berkata dengan tenang, "Apakah kata yang saya katakan benar? Apakah Anda tahu jika Anda pergi dengan saya untuk melihat?" Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tenang, pria tua yang ceroboh ini juga memulihkan kedamaiannya. Dia menatap Zhu Hengyu dengan senyum lucu di wajahnya dan berkata, "Kapan keluarga Sumu masih membangun surga di laut?" Zhu Hengyu mengerutkan kening pada kata-kata pria tua yang ceroboh itu. Orang tua itu tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman. Jadi Zhu Hengyu bertanya, "Mengapa kamu mengatakan saya milik keluarga Su?" Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Aku menebaknya sekarang, tapi aku bisa yakin sekarang." Ketika Zhu Hengyu mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tersenyum sedikit dan tidak menyangkal hal itu. Sebaliknya, dia bertanya, "Di mana lelaki tua itu menebak nama keluarga saya, Su?" Pada usia yang sangat muda, ada semacam budidaya tubuh magis, dan kekuatan pasukan tempur sangat mengerikan. Yang paling penting adalah pedang yang ada padamu jelas-jelas adalah prajurit tak tertandingi. Di sekitar Pulau Wayang, orang muda seperti itu memiliki bakat dan kekuatan seperti itu. Aku pikir hanya kamu, Su Ziyun, putra tertua dari keluarga Su. Pria tua yang ceroboh itu berbicara analisisnya dalam satu napas. Faktanya, analisis orang tua yang ceroboh ini beralasan, dan jika dia digantikan oleh Zhu Hengyu, dia juga akan beralasan seperti ini. Mendengarkan analisis kepala pria tua itu, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, tidak mengakui atau menyangkal, dan terus berkata, "Apakah Anda ingin pergi ke Sanadu itu? Pikirkan, kenapa kamu tidak mau? Tempat yang bagus, Pak, aku benar-benar mencarinya sekarang." Pria tua yang ceroboh itu menjawab sambil tertawa. Melihat penampilan pria tua yang bebas dan muda itu, Zhu Hengyu tahu bahwa ini adalah kebenarannya. Tampaknya orang tua yang ceroboh ini juga seorang pendongeng. Tapi lelaki tua itu tidak mengatakannya, dan Zhu Hengyu tidak bertanya. Selama dia setuju untuk mengikuti Zhu Hengyu ke Pulau Tianmo. Meskipun Zhu Hengyu, tingkat monster dari orang tua yang ceroboh ini, tidak dapat dilanggar, ini tidak mencegah Zhu Hengyu mengundang orang tua itu untuk pergi ke Pulau Tianmo. Dengan lelaki tua yang ceroboh ini berdiri sendirian di gerbang kuil sebagai penjaga musuh, Zhu Hengyu tahu bahwa hatinya pasti tidak buruk. Dan pada saat ini, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa melihat tingkat monster orang tua yang ceroboh ini tidak berarti bahwa Zhu Hengyu tidak bisa mengalahkannya. Zhu Hengyu yakin bahwa ia dapat dengan mudah menekan atau bahkan mengalahkannya dalam kondisi cacat fisik seperti itu. Karena tingkat ketergantungan ini, Zhu Hengyu berani mengundang orang tua yang ceroboh ini ke pulau. Orang tambahan seperti ini di pulau itu, dalam pandangan Zhu Hengyu, jauh melebihi kerugiannya. Lagi pula, menurut orang tua itu, dia telah berlayar selama puluhan ribu tahun, jadi dia harus menjadi orang yang berpengetahuan. Memiliki orang seperti itu di pulau akan membuat pengembangan Pulau Iblis lebih komprehensif. Ada tempat-tempat yang Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua tidak bisa lihat, atau bahkan tempat-tempat yang tak terduga. Pria tua yang ceroboh ini mungkin memberikan pendapat dan saran yang berbeda berdasarkan pengalaman dan pengetahuan selama puluhan ribu tahun ini. Ini jelas merupakan perkembangan jinak untuk Pulau Tianmo. Sekarang masalah ini telah diputuskan, Zhu Hengyu secara alami tidak selalu dapat memanggil orang tua. Jadi Zhu Hengyu memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Semua orang akan menjadi milikku di masa depan. Aku tidak tahu harus memanggil apa-apa." Lelaki tua itu. Pria tua yang ceroboh itu sudah bangun dan pergi ke desa untuk bertanya pada Zhu Hengyu. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, lelaki tua itu berbalik lagi, dengan pandangan mengingat kembali, berpikir sejenak dan berkata, "Setelah bertahun-tahun aku sudah lupa namaku. Tapi itu tidak masalah, nama itu hanya nama kode. Mereka dulu memanggilku Kapten Lama sebelumnya. Kamu juga bisa memanggilku itu. Kapten tua." Zhu Hengyu menjawab sambil tersenyum. Lalu lelaki tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya, menghela nafas, dan berjalan ke kuil sambil tersenyum. Zhu Hengyu memandang perubahan-perubahan kapten tua itu, tetapi terkekeh, dan kemudian memasuki kuil kecil itu. Zhu Hengyu tidak tertawa, tetapi tersenyum senang. Tidak sedikit orang lanjut usia yang telah hidup puluhan ribu tahun di benua yang hancur ini. Tetapi ada beberapa orang tua yang bisa melayang selama puluhan ribu tahun di laut. Zhu Hengyu tertawa, dan menemukan harta lagi. Nilai setiap orang berbeda. Menurut Anda itu adalah harta karun, tetapi di mata orang lain itu mungkin sampah. Di mata keluarga Su Ziyun, yang paling berharga adalah seluruh Pulau Xiaoyang.
Adapun penduduk desa di pulau itu, tidak ada gunanya, atau bahkan menunda-nunda. Juga dengan mentalitas inilah Su Ziyun menjaga desanya, terlepas dari kehidupan dan kematian orang-orang di desa lain. Dari sudut pandang Su, semua penduduk asli di pulau itu mati, dan itu sempurna. Dengan cara ini, keluarga Su benar-benar dapat mengerahkan personel dari pulau luar Moyang untuk memasuki pulau Moyang. Dengan demikian, dari dalam keluar, dari atas ke bawah, sepenuhnya mengendalikan seluruh pulau Xiaoyang. Meskipun dalam hatinya, Su Ziyun dan timnya terikat untuk merasa kasihan atas kematian tragis orang-orang di pulau Xiaoyang. Tapi tidak ada yang lain selain belas kasihan. Di mata keluarga Su, tidak ada yang hilang di dunia ini, tetapi tidak ada kekurangan orang. Tidak masalah jika semua orang di pulau itu mati. Dengan kecepatan reproduksi klan domba iblis dan jumlah orang, Anda dapat mempekerjakan puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang dengan santai. Orang-orang di pulau Xiaoyang hanya menjadi beban bagi keluarga Su. Keberadaan mereka akan mencegah keluarga Su mengambil kendali penuh atas pulau Xiaoyang. Namun, nilai Zhu Hengyu sama sekali berbeda dari nilai Su. Dalam nilai-nilai Zhu Hengyu, bakat adalah yang paling berharga. Yang disebut hilangnya orang di darat, semua orang hilang. Jika tanah hilang, semua tanah akan bertahan. Pulau Xiaoyang hilang, dunia begitu besar, di mana Anda masih bisa menemukan situs. Tetapi begitu orang-orang pergi, bahkan jika Anda memiliki situs yang lebih besar, tidak ada yang akan ditempatkan. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak dapat melakukan hal yang sama. Apa yang dinilai Zhu Hengyu bukanlah tenaga kerja. Apa yang Zhu Hengyu butuhkan adalah bakat, bahkan seorang pahlawan. Jelas, para pejuang elit di Pulau Xiaoyang ini lebih dari sekadar bakat. Bahkan jika Anda mencari seluruh Pulau Xiaoyang, Anda akan dapat mengumpulkan lebih dari 1 juta tentara. Dalam benak Zhu Hengyu, prajurit elit ini hanya diukir dari berlian. Setiap prajurit adalah aset paling berharga. Ini lebih dari 1 juta pejuang, tetapi Pulau Xiaoyang, yang berjarak ribuan mil, telah melewati ribuan tahun. Di bawah penyempurnaan dan penghapusan perang brutal, esensi dari ras domba iblis telah diekstraksi. Setiap prajurit elit dalam pertempuran perang adalah seorang prajurit elit yang dilatih untuk domba iblis oleh kekuatan keluarga ular laut selama ribuan tahun. 36 pulau yang berbatasan dengan ular laut menambah hingga lebih dari 30 juta tentara. Setiap prajurit elit telah mengalami baptisan puluhan ribu perang. Itu dipilih setelah menghilangkan puluhan ribu kawan. 10.000 tentara klan domba iblis, setelah ribuan tahun dibaptis karena bencana lautan, mungkin tidak dapat menghasilkan prajurit-prajurit. Dengan kata lain, jika Anda ingin menjadi buatan, Anda bisa melatih prajurit. Jadi pertama-tama, perlu membentuk 10.000 tentara. Selama ribuan tahun, pasukan puluhan ribu orang ini terus berjuang dan berjuang. Setelah puluhan ribu pertempuran, ketika pasukan 10.000 orang ini hanya meninggalkan yang terakhir. Pria ini adalah prajurit-prajurit dari upaya serba Zhu Hengyu. Berapa biaya untuk mempertahankan pasukan besar jutaan, terus berjuang selama ribuan tahun, dan berpartisipasi dalam puluhan ribu pertempuran. Belum lagi pensiun setelah kematian jutaan pasukan. 1 juta pasukan saja, gaji bulanan adalah angka astronomi. Bahkan jika orang kaya seperti keluarga Su, mereka tidak mampu membayar pasukan sebesar itu. Begitu jutaan pasukan ini tewas dalam pertempuran, pensiun yang mengerikan itu cukup untuk membuat keluarga Su runtuh seketika. Tepatnya, total aset dari 10 keluarga Su bersama-sama tidak cukup untuk membagikan pensiun jutaan tentara yang terbunuh dalam pertempuran. Ini adalah nilai Zhu Hengyu. Bagi Zhu Hengyu, tidak ada yang lebih berharga daripada orang di dunia ini. Tanpa uang, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi tanpa bakat yang cukup untuk mendukung Anda tidak akan punya uang untuk menghabiskan uang Anda. Di sisi lain, Sus hanya memiliki uang di mata mereka dan hanya manfaat. Jika mereka tidak dapat membawa manfaat dengan mata telanjang, mereka semua tidak berharga. Meskipun keluarga Su juga akan merekrut banyak penjaga 30 setan, mereka enggan berinvestasi terlalu banyak di daerah ini. Lagi pula, gaji para beku di atas 30 tubuh sangat tinggi. Begitu jumlahnya terlalu besar, keluarga Su sangat menyakitkan. Tidak ada kelebihan makanan di rumah tuan tanah. Belum lagi perbedaan nilai antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Di sisi lain, setelah memasuki kuil, Kapten Tua memanggil beberapa tentara dari seluruh dunia dan menceritakan kembali kata-kata Zhu Hengyu bersama mereka. Zhu Hengyu tidak ada hubungannya, jadi dia mengobrol dengan penduduk desa yang masih sadar. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak menganggur. Zhu Hengyu sepertinya sedang mengobrol dengan penduduk desa, bahkan dia sangat tertarik pada identitas Kapten Lama, jadi dia ingin memasukkan sesuatu ke mulut penduduk desa. Kapten Tua itu secara alami tahu pemikiran Zhu Hengyu yang cermat. Hanya saja dia sekarang setuju untuk pergi ke Pulau Tianmo dengan Zhu Hengyu, dan dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Dari mulut penduduk desa, Zhu Hengyu benar-benar mendapat banyak berita yang mengejutkannya. Menurut penduduk desa, Kapten Tua itu pindah ke Grapevin Village lebih dari 10 tahun yang lalu.
Karena kapten selalu ceroboh, penduduk desa menanyakan namanya, dan dia juga mengatakan bahwa dia lupa, sehingga penduduk desa memanggilnya ceroboh. Kapten tua ini memiliki dua hobi di desa Grapevin, satu sedang minum, dan yang lainnya duduk di kepala desa untuk menyombongkan gaya masa lalunya. Menurut penduduk desa, kapten tua itu sendiri menyombongkan diri bahwa dia adalah anggota bajak laut iblis. Dan dia juga seorang kapten di antara para perompak. Dia telah mengikuti bajak laut selama puluhan ribu tahun, meraih harta yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menyia-nyiakan segalanya. Kapten tua itu berkata bahwa dia telah menikmati semua kemuliaan dan kemakmuran dalam hidupnya, dan mengalami semua jenis rasa sakit. Sekarang dia hanya ingin menemukan desa kecil dan menghabiskan beberapa hari dalam kedamaian dan stabilitas. Membual penduduk desa tentang kapten lama hanya dijelaskan dalam dua kata, yaitu kuningan. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki ide-ide penduduk desa. Dalam pendapatnya, meskipun mungkin ada unsur membual dalam kata-kata kapten lama, itu tidak harus semua membual. Hanya mengatakan bahwa kapten tua itu adalah anggota bajak laut iblis, Zhu Hengyu yakin. Kapten tua ini bukan karakter yang sederhana pada pandangan pertama, dia pernah berseru di depan Zhu Hengyu, dia telah berlayar di perairan Mozu selama ribuan tahun, kata-kata bawah sadar seperti itu pasti benar. Dan jika ini masalahnya, maka kapten lama harus menjadi gelandangan jangka panjang di laut. Di benua yang runtuh ini, hanya ada dua orang yang perlu melayang di laut untuk waktu yang lama. Yang pertama adalah pengusaha. Untuk mendapatkan perbedaan harga, para pedagang berlayar di laut sepanjang tahun untuk mempromosikan kerja sama perdagangan dari berbagai cabang Mozu. Orang-orang seperti itu benar-benar perlu berlayar di laut untuk waktu yang lama. Namun, sebagian besar pengusaha lebih terkendali, bahkan jika mereka berlayar di laut sepanjang tahun, kepribadian mereka mungkin lebih terbuka, tetapi mereka tidak akan pernah semanah kapten lama. Tipe kedua berbeda. Jenis orang kedua yang melayang di laut untuk waktu yang lama adalah bajak laut. Karena mereka dicari oleh semua kelompok etnis, bajak laut hidup sepanjang tahun di laut. Perompak berbeda dari pedagang, mereka merampok rumah, merampok kapal komersial, dan tidak melakukan apa-apa. Jadi setiap bajak laut memiliki temperamen bandit yang unik. Meskipun kapten tua menutupi ini dengan penampilan ceroboh, Zhu Hengyu masih bisa melihatnya. Jika kapten lama adalah bajak laut baru yang baru melakukan beberapa tahun, bandit itu akan segera menghilang. Untuk mengetahui bahwa kapten lama telah menjadi bajak laut selama puluhan ribu tahun, bahkan jika ia menutupi dengan baik, pada kenyataannya, di antara setiap gerakan ia sering menunjukkan jenis bandit yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Jadi Zhu Hengyu dapat menyimpulkan bahwa kapten lama harus menjadi bajak laut sebelum datang ke Pulau Xiaoyang ini. Adapun apakah kapten lama adalah kapten grup bajak laut iblis yang terkenal, Zhu Hengyu tidak diketahui. Setelah mengetahui identitas sebenarnya dari kapten lama, mata Zhu Hengyu berubah untuk melihat kapten lama. Dia agak khawatir, membiarkan bajak laut masuk ke Pulau Iblis sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. Lagi pula, bahkan jika kapten lama telah bertobat menjadi jahat, ia tidak dapat dikesampingkan bahwa ia tidak terbiasa dengan kehidupan orang biasa dan menjadi bajak laut lagi. Seperti kata pepatah, anjing tidak bisa makan kotoran. Meskipun kata-kata ini tidak menyenangkan, mereka memiliki beberapa kebenaran. Lagi pula, kapten lama telah menjadi bajak laut selama puluhan ribu tahun, sebenarnya sangat sulit untuk mencoba memperbaiki kejahatan. Sementara Zhu Hengyu khawatir, kapten lama telah menyelesaikan semua hal dengan para prajurit. Melihat penampilan Zhu Hengyu, kapten tua itu terlatih-tatih dan menepuk bahu Zhu Hengyu, memberi isyarat padanya untuk keluar dan mengobrol bersama. Inilah yang diinginkan Zhu Hengyu. Jadi Zhu Hengyu mengikuti kapten lama keluar dari kuil lagi dan datang ke pintu. Melihat alis Zhu Hengyu berkerut, kapten tua itu tersenyum dan berkata, apakah Anda terkejut dengan identitas saya? Apakah kamu menyesal merekrut seorang bajak laut ke Sanadu, milikmu? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.